Halo adik-adik sekalian, apa kabarnya adik-adik hari ini? Wah, hari ini enaknya kita ngapain ya? Lupa, kakak belum perkenalan. Nama kakak adalah Desi. Adik-adik bisa panggil dengan Kak Desi. Hari ini Kak Desi punya cerita yang menarik nih buat adik-adik sekalian. Cerita apa ya kira-kira? Oke, jadi judul ceritanya adalah tentang benih misterius. Nah, adik-adik, cerita ini ditulis oleh kakak-kakak kita yang asalnya dari negeri Vietnam. Jadi, penulis dari cerita ini adalah Kak Nguyen Pham Tu Chin. Kemudian, yang menggambar atau ilustratornya adalah Kak Teng Det Pan. Nah, setelah itu cerita ini diterjemahkan oleh Kak Herdiana Hakim, Kak Lulu Fitri Rahman, dan Kak Putri Sastra. Seperti apa sih kira-kira cerita yang mau Kak Desi bacakan? Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Benih misterius. Saat pulang sekolah, aku melihat seekor burung hantu menjatuhkan sebutir benih. Aku memungut benih itu sambil bertanya-tanya, benih apa ini? Aku menunjukkannya kepada kakek. Kakek hanya menanam bonsai, ujar kakek sambil tersenyum. Bonsai itu apa sih? Nah, adik-adik, jadi bonsai itu adalah tanaman yang kerdil yang biasanya ditaruh di dalam pot. Nah, setelah itu kakek kembali berujar, bonsai yang merunduk dan meliuk. Kakek hanya bisa mencangkok, bukan menanam benih. Aduh, lagi-lagi kakek menggunakan kata-kata yang susah. Mencangkok itu apa, Kek? Mencangkok adalah menumbuhkan akar pada batang tanaman. Biasanya pakai cabang atau ranting. Oh, baiklah. Kemudian aku membawa benih itu kepada nenek. Ketika aku membawanya, nenek hanya menatapnya. Yang pasti ini bukan gandum. Lihat ladang kita yang indah. Nenek hanya menanam gandum. Jadi bukan juga ya. Lalu aku membawanya kepada ayah. Ini bukan benih buah. Ayah tidak dapat menanamnya di sini. Kemudian ayah menunjukkan pohon buah yang dia tanam. Benih nangka? Bukan. Benih jeruk? Bukan. Benih mangga? Bukan. Benih kelengkeng? Bukan juga. Bukan juga benih sawo duren atau benih serikaya. Kalau begitu, coba aku tanya ibu. Ibu tidak tahu apa ini. Benih ini tak bisa ditanam di kebun sayur. Lalu, ibu mengajakku melihat sayur-sayuran yang dia tanam. Benih sawi? Bukan. Benih seledri? Bukan. Benih oyong? Bukan. Benih labu? Juga bukan. Benih itu juga tidak seperti benih mentimun, pare, ataupun tomat. Lantas, aku membawa benih itu kepada kakak.
Benih apa ini? Tanya kakak. Bukan benih mawar, benih anggrek, benih teratai, atau benih aster. Aku bisa bertanya pada siapa lagi? Masa aku harus tanya pada burung? Akhirnya, aku memutuskan untuk menanam benih itu saja. Matahari bersinar, hujan turun, malam berganti, hari-hari berlalu. Hingga aku lupa akan benih itu. Suatu hari, aku melihatnya tumbuh. Awalnya terlihat daun yang kecil sekali. Lalu sulur halus mulai menjalar. Semua orang penasaran. Tanaman apa ini? Aneh sekali. Benar-benar unik. Tanaman yang indah. Di akhir musim panas, sulur itu menutupi tonggaknya. Tidak seorang pun tahu tanaman apa itu. Kira-kira ini tanaman apa ya adik-adik? Ayo kita lanjutkan. Namun, sekarang ada tempat bersantai untuk semua anggota keluarga. Ibu menyuruhku menamai tanaman itu. Aku menyebutnya tanaman misterius. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Atau apakah adik-adik di sini sudah pernah menanam benih? Gimana? Benih apa yang adik-adik tanam? Kalau menurut Kak Desi, cerita ini sangat bagus. Inti yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita menanam suatu benih, kita pasti akan menghasilkan sesuatu. Kalau kita tidak dapat buah, kita bisa dapat bunga. Bunga itu indah. Bunga itu bisa menghiasi tanaman dan menghiasi taman kita. Kalau kita dapat buah, buah itu bisa kita makan. Bisa kita berikan kepada mama, kepada ibu, kepada papa, kepada ayah, kepada kakak dan adik. Nah, tapi kalau kita tidak dapat buah, seperti si aku dalam cerita ini, setidaknya kita dapat tempat bersantai untuk kumpul bersama keluarga. Apalagi kan sekarang lagi pandemi ya adik-adik. Kita tidak bisa pergi keluar. Jadi ya sudah, kita bersantai bersama-sama di rumah. Kita bisa bercanda, kita bisa mengobrol, kita bisa makan bersama mungkin, sambil berlindung di bawah tanaman itu, atau sambil menikmati keindahannya. Nah, adik-adik di sini, siapa yang belum pernah menanam benih? Oke, bagaimana kalau besok adik-adik mengajak ibu, mengajak ayah, mengajak kakek, mengajak nenek, mengajak kakak, ataupun adik untuk menanam benih? Jangan-jangan benih yang adik-adik dapat itu juga benih misterius loh. Yuk kita coba mulai besok. Ayo kita bersama-sama menanam benih. Nah, cukup sekian cerita dari kakak adik-adik. Besok-besok Kak Desi akan kembali dengan cerita yang tentunya tidak kalah seru. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sehat selalu.